selamat pagi anak-anakku Amazing Kids yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di ibadah kita Sekolah Minggu Amazing Kids GKMI Sola Gracia. Sudah siap? Pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan? Nah, mari anak-anakku, dimanapun kalian berada, yuk siapkan hati kita. Kita akan memulai akan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan saat pagi hariku datang lagi. Kami akan menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari lebih lagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita pujikan saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita mau lipat tangan, kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu kita online pada pagi hari ini semuanya diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga besar Sekolah Minggu Amazing Kids GKMI Sola Gracia. Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya penyertaan Tuhan akan memberkati setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami letakkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya pagi hari ini anak-anakku semuanya Amazing Kids siap untuk memuji Tuhan. Amin. Pastinya sudah siap ya. Pastinya semua anak-anakku sudah pada mandi cantik semuanya dan siap untuk meninggikan nama Tuhan, siap untuk diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan, kita mau pujikan, mari kita bersukaria. Nah, yuk sambil bertepuk tangan ya semuanya, anak-anak di rumah bisa bangkit berdiri. Mari kita bersukaria karena ini harinya Tuhan, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya.
wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Lebih lagi, mari kita bersukaria. Amin. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay, semuanya bersukaria pagi ini, amin. Ya. Nah, semuanya, anak-anak semuanya amazing gitu, kita sambil bertepuk tangan, ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Nah, anak-anak Amazing Kids yang dikasihi Tuhan, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk kita diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Yuk siapkan Alkitabnya, ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau pujikan terlebih dahulu, ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita minta pada pagi hari ini Tuhan memberkati diri kita, agar kita diberkati firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Lebih lagi Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hidupku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun ya. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak, kita akan menyiapkan hati kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semua sikap yang baik, duduk yang manis, lipat tangan, kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat duduk diam dengan baik, mendengar dengan baik, supaya firman yang boleh kami dengar sebentar lagi boleh menjadi berkat buat hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom anak-anak Amazing Kids yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi pagi ini dalam ibadah online dengan Bu Harsi. Apakah kalian semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, kalau siap, oke, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Anak-anak, Bu Harsi mau tanya, kalau seseorang mengambil barang orang lain tanpa seizin yang punya, itu namanya apa ya anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Mencuri. Mencuri itu dosa enggak ya anak-anak? Mencuri itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Ada lagunya kan anak-anak? Ya, coba kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh mencuri. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Nah, anak-anak ingat ya lagu itu. Kalau mencuri itu dosa. Nah, pagi ini anak-anak, Bu Harsi mau cerita. Ada orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, tapi dia mencuri. Dia berbuat dosa. Dia melanggar firman Tuhan. Siapakah dia anak-anak? Siapa yang mau tahu? Kalau mau tahu, duduknya yang manis, mendengar baik-baik. Pagi ini Bu Harsi akan menceritakan firman Tuhan tentang seseorang yang mencuri. Ayat yang kita ambil pagi ini
dari Yosua 7 ayat 10 sampai dengan 26 dengan tema mengakui kesalahan. Ketika bangsa Israel disuruh Tuhan keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dibawa menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setelah sampai Kanaan dan menempati tanah tersebut, bangsa Israel tidak serta-merta menempati tanah kosong, anak-anak. Tetapi di situ sudah ada suku bangsa lain, seperti suku bangsa Filistin, suku bangsa Moab, suku bangsa Amalek, dan penduduk asli tanah Kanaan sendiri. Bangsa Israel harus berperang melawan bangsa-bangsa tersebut loh, anak-anak. Untuk apa ya? Untuk merebut tanah yang telah Tuhan janjikan tersebut. Karena Tuhan menyertai bangsa Israel, maka setiap berperang mereka selalu menang. Banyak barang jarahan yang diambil dan dikhususkan untuk ditaruh di kemah suci atau di tempat rumah Tuhan. Setiap orang tidak boleh mengambil barang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Ini perintah Tuhan melalui Yosua sebagai pemimpin mereka, yaitu pemimpin bangsa Israel. Tetapi anak-anak, ada satu orang yang bernama Akan dari suku Yehuda melanggar perintah Tuhan. Dia ingin memiliki barang-barang jarahan tersebut. Dia mengambil dan disimpan di rumahnya atau di kemahnya. Dia mengambil emas, perak, baju-baju yang indah buatan Sinear. Akan berbuat dosa, anak-anak. Akan sudah mencuri. Dia melanggar perintah Tuhan. Karena satu orang telah berbuat dosa, maka Tuhan tidak menyertai bangsa Israel lagi. Bahkan Tuhan marah, anak-anak. Sehingga setelah itu mereka mengalami kekalahan dalam setiap peperangan dengan suku-suku bangsa Filistin, Moab, Amalek, dan penduduk yang ada di situ. Yosua sebagai pemimpin bersedih, anak-anak. Yosua berseru kepada Tuhan dari pagi hingga petang. Yosua sujud di hadapan Tuhan bersama tua-tua. Lalu Tuhan menjawab Yosua dalam firman-Nya. Hai Yosua, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil barang yang dikhususkan. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Oleh sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Anak-anak, ketika ada satu orang yang berbuat dosa, yaitu Akan, maka semua orang bangsa Israel ikut menanggungnya. Sehingga ketika dia menggempur kota Ai, mereka dikalahkan oleh orang-orang di kota Ai tersebut. Nah, itulah karena Tuhan sudah tidak mau menyertai mereka, anak-anak.
Tuhan marah kepada bangsa Israel karena ada satu orang yang melanggar perintah Tuhan, yaitu Akan. Untuk itulah maka firman Tuhan kepada Yosua, "Hai Yosua, kuduskanlah bangsa itu. Bangunlah." Kemudian anak-anak, keesokan harinya Yosua mengumpulkan bangsa Israel. Satu demi satu, keluarga demi keluarga, suku demi suku dikumpulkan menghadap Yosua, dan didapatilah Akan dari suku Yehuda yang melanggar perintah Tuhan. Dia mencuri barang-barang jarahan anak-anak. Kemudian Akan dipanggil oleh Yosua. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakan kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya anak-anak, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Aku telah mengambil barang-barang jarahan, yaitu emas, perak, baju-baju yang indah buatan Sinear, dan saya taruh di kemahku karena aku mengingini barang tersebut." Anak-anak akan mau mengakui kesalahannya, meskipun ada risiko yang harus ditanggung, yaitu akan menerima hukuman. Dan setelah akan mengakui kesalahannya anak-anak, surutlah murka Tuhan, redalah amarah Tuhan. Tuhan mau mengampuni akan kesalahan Akan tersebut. Anak-anak Mesinggit yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan kisah bangsa Israel yang telah berbuat dosa, yaitu mencuri. Siapa tadi anak-anak? Namanya Akan. Ya. Anak-anak, ketika Akan mengakui kesalahannya, Tuhan mau mengampuni. Sehingga Tuhan tidak marah lagi, dan Tuhan sayang kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Meskipun Akan mendapat hukuman dan resiko yang harus ditanggung Akan tersebut, mendapat hukuman, tetapi dia mau mengakui kesalahannya. Anak-anak, nanti anak-anak bisa membuka kisah Akan ini di dalam Yosua pasal 7 ayat 10 sampai dengan yang ke-26. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Dia mau mengampuni dosa orang yang berbuat dosa ketika dia mau mengaku dosa. Tuhan sayang kepada bangsa Israel lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Untuk itu Tuhan ingin bangsa Israel hanya menyembah Tuhan Allah dan hanya mengaku percaya hanya di dalam firman Tuhan. Untuk itu anak-anak, Akan yang sudah berbuat dosa tadi diampuni oleh dosanya oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita pagi ini yang pertama adalah jangan berbuat dosa, yaitu mencuri anak-anak. Tidak boleh, nanti Tuhan marah. Karena mencuri itu dosa dan dilarang oleh Tuhan.
Yang kedua, ketika kita sudah berbuat dosa, ketika kita pernah mencuri dan kita mau mengakui kesalahan kita mau minta ampun akan kesalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mengampuni dosa kita, anak-anak. Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Yang pertama tadi apa, anak-anak? Jangan berdosa, karena itu dilarang Tuhan, yaitu dosa mencuri. Yang kedua, ketika kita terlanjur berbuat dosa mencuri, kita harus mengakui kesalahan, berani mengakui kesalahan. Yang ketiga, kita harus mau bertobat atau mengakui dosa di hadapan Tuhan atau dan di hadapan orang tua kita. Anak-anak, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini yang telah kita dengar. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengajar kami untuk kami tidak berbuat dosa mencuri. Tuhan, jikalau pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, tolonglah kami meteraikan firman ini di dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh dengar-dengaran firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Ya Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita pagi ini terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Saya ulang ya anak-anak ya, ayat mas kita pagi ini terambil dari 1 Yohanes 1 pasal yang ke-9. Yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Panjang ya anak-anak? Tapi tidak apa-apa, nanti dihafalin sambil buka Alkitab, tutup, dibuka, tutup lagi sampai apa ya. Yuk kita bersama-sama lagi ya ayat hafalan kita. Dalam 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
anak-anak, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk mama, papa, untuk kita semua, supaya dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan. Yuk kita akan doa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersatu hati pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia saat ini Tuhan, yang terjadi kerusuhan karena banyak demo di mana-mana. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati umat-Mu bangsa Indonesia ini, supaya boleh dikendalikan oleh para pemimpin negara ini. Engkau berikan ya Tuhan Yesus roh hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, kepada para pemimpin dari kalangan atas hingga pemimpin daerah, supaya ada wibawa bagi rakyat. Dan mereka boleh dipimpin untuk menjadi rakyat yang patuh kepada pimpinan di negara ini. Berikanlah damai sejahtera-Mu di negara kami ini Tuhan. Jauhkan dari hal-hal buruk yang menimpa. Jikalau saat ini juga COVID masih melanda bumi Indonesia, berkati ya Tuhan, supaya Tuhan boleh menghapuskan virus-virus tersebut untuk tidak menyebar lagi ke seluruh daerah, ke seluruh pelosok, ke seluruh wilayah Indonesia. Ya Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk kembali keadaan normal seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan Yesus untuk beribadah kembali seperti dahulu kala, untuk bertatap muka, bertemu satu dengan yang lain di gereja. Tolonglah ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh diberkati Tuhan, sehat, dijauhkan dari virus yang ada. Dan Tuhan juga memberkati para tim medis yang berupaya, yang telah menemukan akan obat untuk penangkal virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya melalui obat-obat ini semua boleh diatasi dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, Sola Gracia. Berkatilah Tuhan, baik ibadah online maupun ibadah offline. Tuhan terus menolong dan memberkati semua. Apa yang boleh kami lakukan, ditolong oleh Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Diberi kami imunitas yang baik, sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkati juga Tuhan untuk para pendeta kami yang boleh melayani di tempat gereja kami. Tuhan akan menolong, memberkati juga para pemusik, para song leader, singer, untuk kameramen, untuk penerima tamu, dan semua yang terlibat di dalamnya. Semua Tuhan boleh berkati. Tuhan Yesus, pagi ini pula kami berdoa untuk papa mama kami Tuhan. Engkau pula memberkati mereka dalam mencari nafkah. Tuhan akan melindungi, memberkati, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan yang akan melimpahi dengan berkat Tuhan, sehingga papa mama kami boleh Tuhan berkecukupan. Berkati juga kami anak-anak sekolah minggu semua, yang di rumah, yang masih boleh ibadah online, semua diberkati Tuhan, diberi sehat kuat oleh Tuhan, diberi imunitas yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, doa syafaat kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam anak-anak, kita akan berjumpa lagi dalam ibadah online minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas kita. Di rumah juga kita harus cuci tangan. Kalau bepergian kita harus pakai masker. Kita akan mengindahkan protokol kesehatan. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.